warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik play therapy dalam bimbingan dan konseling, khususnya menggunakan media yang sering dikenal dengan nama stick emosi. Apa itu play therapy? Ada yang tahu teman-teman? Nah, play therapy merupakan salah satu teknik dalam layanan bimbingan dan konseling yang memanfaatkan kegiatan bermain sebagai media untuk membantu konseling atau klien, terutama pada anak-anak, dalam mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman mereka. Kenapa permainan? Karena bagi anak-anak, bermain adalah bahasa mereka, dan alat bermain adalah kata-kata mereka. Melalui bermain, anak dapat mengungkapkan hal-hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata seperti takut, sedih, marah, kecewa, atau kesepian. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membantu anak-anak yang mengalami masalah emosional, sosial, trauma ringan, kecemasan, kesulitan berkomunikasi, konflik keluarga, ataupun masalah berat. Nah, di sini ada media terapi stick emosi, salah satu media yang sering digunakan dalam play terapi, yaitu stick emosi. Nah, di sini saya memakai kertas origami, terus tuh kita potong-potong bulat, kita bentuk seperti emoticon, lalu kita tulis, kita gambar seperti sedang mengekspresikan mimik muka atau mimik wajah. Nah, jadi di sini ada senang, kita bikin senang. Terus tuh ada ada kesal, ada kaget, ada juga marah. Ini marah. Ada sedih. Nah, tujuan dari media ini adalah membantu anak mengenali, mengungkapkan, dan memahami perasaannya sendiri melalui visual dan permainan. Nah, banyak anak yang merasa sulit untuk menceritakan apa yang mereka rasakan. Tapi ketika diberi gambar ekspresi, mereka lebih mudah menunjukkan dan bercerita berdasarkan simbol yang mereka pegang. Nah, langkah-langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama, konselor menyiapkan beberapa stick emosi dengan berbagai macam ekspresi. Langkah kedua, yaitu konselor mengajak anak bermain atau berdialog ringan terlebih dahulu agar anak ini merasa nyaman dan aman. Nah, langkah ketiga yaitu konselor meminta anak memilih stick yang sesuai dengan perasaan yang sedang ia rasakan pada saat itu. Contohnya, coba pilih stick yang menurut kamu paling menggambarkan perasaan kamu hari ini. Lalu dipilihkan. Setelah anak memilih, konselor melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan eksploratif seperti boleh cerita kenapa kamu memilih ekspresi ini? Kapan pertama kali kamu merasa begini?
Siapa yang membuat kamu merasakan itu? Apa yang kamu harapkan atau kamu butuhkan saat ini? Nah, disinilah proses konseling mulai berjalan. Anak mengungkapkan isi hati dan emosinya secara alami dan aman. Selanjutnya, konselor dapat memberikan penguatan, validasi perasaan, atau membantu anak mencari strategi penyelesaian masalah. Di akhir sesi, konselor bisa bertanya, setelah bercerita, bagaimana perasaanmu sekarang? Coba pilih stick yang menggambarkannya. Nah, dengan cara ini, konselor dapat melihat perubahan emosi anak sebelum dan sesudah konseling. Nah, manfaatnya apa kita ketika menggunakan stick emosi ini? Nah, yang pertama yaitu membantu anak mengenal dan memahami emosi diri sendiri. Anak belajar menyebutkan nama emosi dan perbedaan setiap ekspresi wajah. Nah, yang kedua yaitu mempermudah anak mengekspresikan perasaan. Anak dapat membuka diri tanpa tekanan dan lebih jujur dalam bercerita. Nah, yang ketiga, hubungan konselor dan konseli atau klien yang lebih hangat. Karena suasana konseling terasa seperti bermain, jadi anak-anak merasa seperti bukan diinterogasi. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan sosial dan empati. Anak belajar bahwa setiap orang punya perasaan berbeda dan semua perasaan itu valid. Nah, yang selanjutnya yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Bercerita melalui permainan membuat anak merasa lega dan lebih tenang. Oke, baik. Di akhir sesi, kesimpulannya apa? Nah, teknik play terapi ini dengan media stick emosi adalah pendekatan kreatif dan efektif dalam bimbingan dan konseling, khususnya untuk anak-anak. Melalui permainan sederhana, konselor dapat membantu anak mengungkapkan perasaan, memahami diri, dan menemukan solusi yang positif. Nah, dari setiap step stick kecil ini yang dipegang anak, terdapat kesempatan besar untuk menyembuhkan luka batin, memperbaiki perilaku, dan menumbuhkan keberanian. Karena tidak ada anak yang nakal, yang ada hanyalah anak yang belum menemukan cara untuk menyampaikan perasaannya. Saat ini kita mendengarkan anak, kita sedang menyelamatkan masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya ini? Virus Bu. Oke, Virus dari kelas berapa? Kelas 1 D Bu. Kelas 1D. MIPA ya? Iya Bu. Oke, MIPA. Ada apa Virus datang ke sini? Tadi Bu saya disuruh Bu Cici ke sini karena saya ngelamun di kelas Bu. Oh, kamu ngelamun di kelas. Lagi belajar apa tadi sama Bu Cici? Lagi belajar matematika Bu. Oh, belajar matematika ya. Oke, tadi Virus kesininya ke sekolah diantar atau pergi sendiri? Diantar
Bagus. Oke, Virus di sini udah siap belum bercerita? Oke, jadi ibu akan mendengarkan Virus terus. Pokoknya Virus jangan takut. Di sini ibu ada bersama Virus dan jangan merasa khawatir ya. Oke, boleh diceritakan apa yang sedang Virus rasakan? Bu, saya itu di kelas kayak dikunci gitu Bu, jadi saya kayak gak ada kawan itu di kelas, makanya saya menunggu. Oh, jadi Virus di kelas gak ada kawannya. Emang biasanya Virus juga sendirian? Iya. Oke, jadi mungkin Virus disuruh konseling sama ibu dan sama Cici. Sebelumnya Virus sudah pernah konseling? Belum. Belum. Jadi Virus udah tahu atau belum konseling itu apa? Belum tahu. Belum tahu. Oke, baik kasih tahu dulu ya. Jadi konseling ini adalah proses di mana konselor dari klien atau guru BK dengan siswanya seperti ibu dengan Virus itu melakukan proses pemberian bantuan untuk bisa memecahkan masalah Virus, apa yang Virus alami atau masalah yang ada di dalam diri Virus gitu. Jadi Virus jangan takut di sini, ibu akan menjaga rahasia atau apapun yang Virus ceritakan. Ibu berharap juga Virus di sini bisa terbuka dengan ibu, bisa dengan sukarela, tidak ada paksaan gitu. Dan juga ibu di sini ingin membantu Virus agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Virus ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, Virus ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, saat ini Virus sedang merasakan apa? Nggak ada sih Bu, kayak biasa aja. Merasa biasa aja. Oke, sebelumnya tadi pagi merasa apa? Nggak ada sih Bu. Yang kayak biasa aja Bu. Terus tadi waktu Virus disuruh ke sini jumpa ibu, gimana? Virus sedang terbangun di kelas, boleh ceritakan? Boleh Bu. Tadi kan nggak tahu sih Bu, kan nggak tahu kenapa Bu. Jadi disuruh ibu tuh ke sini Bu. Ibunya suruh, gimana ibunya suruhnya? Terus kenapa katanya? Gak apa-apa Bu, bilang kan Bu. Habis itu ibu tuh coba datengin ibu di kantor BK katanya. Di ruang BK ya. Virus tadi dari pagi tadi udah ada interaksi belum dengan teman-teman? Udah sih. Udah. Apa yang sedang Virus rasakan? Udah kayak kalian saja Bu. Biasa aja, habis itu masuk kelas ya. Iya. Oke. Ibu di sini ada permainan. Ini. Sini ada orang, ada kesal, ada senang, ada kaget, dan ada sedih. Nah, pada saat Virus tadi termenung di dalam kelas, Virus lagi merasakannya gimana? Sedih. Oke, Virus lagi sedih. Sedihnya biasanya sedihnya karena apa? Karena sih cuma kayak kalau di sekolah itu kayak gak ada teman aja Bu. Jadi Sedang sendiri ya. Sama di kelas tuh cuma sendirian aja, satu pun gak ada teman. ada sih Bu satu, tapi nggak terlalu dekat gitu Bu. Apa yang dekat? Oke. Jadi kalau misalnya Virus habis sedih nih, lagi menunjukkan ekspresi sedih, ada nggak teman-teman yang lain yang respon? Ada. Jadi Virus biasanya kalau untuk menghilangkan sedih ini gimana? Sendiri yang dibutuhkan bingung sendiri. Habis itu kalau yang udah
merasa baik kan baik sendiri ya. Jadi kalau misalnya virus datang ke sekolah, cuma virus datang kita langsung sedih atau harinya aja yang sedihnya? itu sih. Harinya yang sedihnya. Biasanya ekspresinya yang mana? Senang. Biasanya kalau senang, virus lagi senang, ada apa? Ya, virus lagi kenapa merasa senang gitu? Biasanya virus kalau lagi senang, sebabnya karena apa? Karena misalnya dikasih jajan lebih gitu. Kalau dikasih jajan lebih sama orang tua. Terus hari ini berarti bedanya hari ini aja sendirinya. Biasanya senang. Sedihnya ini dari awal datang atau pas masuk di pelajaran kelas aja? Pas masih di kelas. Kenapa sedih? Karena ada temannya tadi. Biasanya kalau habis sedih, virus biasanya ngapain? Misalnya kayak ini nanti misalnya jajan biar ngebalikin mood kita Ya. Jadi virus pergi ke kanan gitu. Nah, virus nggak mencoba untuk ada temuan gitu. Kenapa nggak diajak? Gimana ekspresi teman-teman virus ke virus? Gini, mereka kayak kesal. Jadi, kenapa mereka kesal? Apa penyebabnya? nggak tahu juga. Ini yang kesalnya satu orang atau memang satu kelas? Rasanya sih Biasanya kalau misalnya teman-teman virus pakai ekspresi ini nih, kesal nih, berapa orang biasanya buat kesal di mukanya? nggak semuanya sih tapi Sebenarnya sebagian orang yang kayak bersirkel-sirkel gitu. Jadi virus yang kelas itu sendiri benar-benar nggak ada temennya gitu. Menurut virus kenapa mereka gitu ke virus? Atau pernah ada kejadian-kejadian yang mungkin mereka buat virus buat mereka kesal gitu? Jadi ada nggak teman-teman yang lain yang menunjukkan ekspresi yang menurut virus bisa dijadikan teman yang senang? Ada. Gimana biasanya ekspresinya? Dijadikan senang. Oke, kalau mereka senang, terus merasa senang gitu main sama virus, terus respon virus senang juga, kenal juga ya. Oke, kalau menurut virus mereka kesal nih memang nggak tahu sebetulnya apa, atau pernah nggak coba virus ingat lagi, pernah nggak bersalah gitu? karena sih belum bekerja kelompok sama habis itu tugasnya itu harus yang bawa jadi harus lupa buatnya Dari situ ya
diamin. Biasanya mereka pakai yang mana? Mukanya mana ekspresinya? Besar. Ada nggak yang mukanya marah atau marah-marah gitu kan? Kalau minta maaf, mereka gampang. Terus kalau kesembuhan, capek terlambat. Jadi penanganan nggak sama gurunya langsung. Tapi kan harus minta maaf gitu kan. Selain itu, coba nanti harus minta ingin aja lagi, harus tanya aja mereka. Ibu mau nanya nih sama Khairus dari kalau misalnya dari permasalahan ini tadi dari 1 sampai 10 gimana rasa ini sakitnya? 7. Oke, rasa sakitnya ada dari angka 7. 3 lagi kenapa? Kenapa bisa 3 lagi apa? Nggak ada yang kita 7 rasa sakit karena ada kawan. 3 lagi karena kenapa Khairus agak senang? karena ada yang mau kalian sama Karena masih ada berarti ya, walaupun gak banyak. Oke, terus saya dengar dulu orang itu yang mau ini diajak awal jalan kamu kemarin itu juga ya. Oke, Khairus coba jujur aja sama ibu. Ini ibu nggak maksakan Khairus untuk bercerita ya, tapi kalau tadi Khairus udah scalingnya dari 1 sampai 10, Khairus pilih yang 7 karena masih ada teman, masih ada yang mau berteman walaupun sedikit. Kalau di luar itu ada nggak lagi yang menurut Khairus sampai Khairus diam aja gitu di kelas kayak mungkin hasil satu? Itu kenapa penyebabnya? sebenarnya tuh harus tuh di kelas tuh kayak diejek gitu, harus tuh bisa sampai harus kayak takut gitu Oke, Khairus berarti pernah dipukul juga. Khairus tahu loh orang siapa. Tahu. Ya, oke, sekarang ibu pengen Khairus kayaknya nih apa ya, merasa tegang ya. Coba kamu ini dulu, refleksi dulu, tarik nafas dalam. Oke, tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Khairus sampai tenang dulu, baru Khairus boleh cerita selanjutnya hal-hal yang mengganjal pikiran Khairus. Tenang. Oke, bisa kita lanjut. Jadi pada saat itu gimana kejadiannya? Kok bisa Khairus dipukul? karena waktu itu kan ibu-ibu tuh di kelas lagi cerdas gitu, mungkin terus yang itu sama kawan
biasa bermain untuk pas di meja guru kan ada tas bunga Bu. Di tas bunga tuh ya pas bunga Bu, jadi orang itu malah gitu marah kayak sih. Terus harus dipukul. Iya, Bagaimana yang dipukul? sudah Itu yang mukulnya satu orang atau lebih? satu orang. Satu orang aja. Tapi biasanya kalau di kelas gitu kan, kalau dia di kelas, dia juga orangnya yang musuhin kalau bisa. Sebelumnya masalahnya itu gara-gara yang tadi aja, atau ada hal-hal lain yang bikin lupa. Cara lain yang lainnya tuh dia pernah selain itu dia juga suka ngejek juga. Iya, ngejek apa dia biasanya? Aku ini terpaksa aku ikut ini semua dulu dibilang Oh, dia main fisik gitu ya. iya. Terus biasanya dia habis melakukan hal itu gimana ekspresi dia? Gimana dia sama ketawa-ketawa gitu? Ketawa-ketawa gitu habis itu dia kayak marah juga Marah juga. Seperti ini sambil marah sambil ketawa-ketawa. Terus reaksi kalian gimana nantinya? Harus kayak sedih gitu ya begini. Ya, terus ada nggak teman-teman yang menolongin? Kayak ikut ngebelain gitu? ada sih Bu, tapi nggak dibantu juga cuma dilarang gitu. Itu kan dalam jadi misalnya mereka pakai membeli itu kan si dia marah gitu ya, marah pada Jepang. Terus saya sedih tapi kita harus pernah nggak sekali coba melawan pernah enggak waktu mengajar melakukan itu ada pukul kan pada sekarang sudah situasi yang marah dan senang tak gitu ya. Lalu pernah coba melawan? Ya pernah. Kenapa melawan? Apa yang dilakukan? Membuat Kan harus bisa lapor ke ibu, bisa lapor ke guru yang lain, terus bisa saya. Kamu harus berani. Dia kayak juga masalahnya. Terus kalau mereka melakukan itu dari berapa orang? Terlima banyak ya kan satu kelas itu kalian kan banyak juga ada yang teman Haris yang membela yang biasanya ada rasa satu dua kan kamu nggak boleh takut, kamu harus bisa berani melawan mereka, kamu juga punya potensi untuk bisa melawan mereka. Apa selain itu selain mereka apa yang berarti?
ada nanti kalian melakukan jalan sampai jalanan nanti kalian sadar nggak kalau di dalam diri kalian sendiri juga punya kemampuan kan sama kan apa bedanya kalian kalau harus sedang belajar apa kan nggak boleh kamu jangan takut kalau misalnya mereka melakukan itu lagi kamu tahu harus apa. Coba menurut kamu nih kalau misal kamu dipukul lagi atau kamu dikit-dikit lagi kamu ada temannya kalau kamu sebagai diri kamu harus apa? Terus jangan sekarang kata belajar kan sekolahnya ada ibu ada kalau misalnya harus kurang percaya mereka bisa cerita ke guru-guru yang lain kalau misalnya harus diginiin bu gitu jangan takut jadi kalau misalnya mereka melakukan hal itu lagi itu harus tahu harus apa jadi saya sudah tak takut lagi takutnya apa? Coba diuangkan apa yang bisa membuat saya bisa harus tentang ke ibu apapun yang belajar harus apa yang sebenarnya harus lakukan dari mereka tapi ya kalau misalnya harus yang bisa dilawannya kita tapi kita ini gitu kan karena harus seperti lari ke tempat umum ke tempat orang yang dulu orang ramai gitu berarti karena masih kami dulu itu seperti ini jadi kamu selama ini kamu baru pernah pakai wacana karena takut terus sama orang-orang gimana jadi kamu sih nggak tahu orang tua nggak tahu ya orang tahu teman-teman di kelas pasti tahu kan ada nggak mereka yang mau ini kayak mau bergerak itu untuk melaporin ke ibu atau ke sumber lain gitu mana yang lancar kenapa ya satu orang karena sebenarnya mungkin tapi itu kapan terakhir kali mereka melakukan kayak gitu? Udah jauh sebelum aku dalam negara virus. Selain itu, penyebab virus di materi kelas maupun juga dari sini apa yang bisa terus
Oke. Selain itu, ada hal lain nggak yang bikin virus takut atau harus bikin ke virus kepikiran? Saya sih nggak suka gitu, tapi virus nggak pernah nggak coba mendekati gitu, kayak sama-sama kayak norak gitu ya. Sebenarnya itu, tapi harus nggak sering kan kalau di kelas itu sendiri ada juga. Oke, selain itu harus pernah nggak kayak coba buka diri gitu, atau kayak kalau sendiri ada salah atau juga langsung maaf. Oke, jadi masalah tadi berarti udah lama ya, udah lama mereka nggak tidur lagi, tapi virus masih ada rasa takut, trauma, takut ke kejadian itu terjadi lagi. Ya, jadi virus coba kita diri secara kayak harus lebih mungkin lebih semangat belajar kali ini kan kalau pernah mereka juga butuh gitu dan jangan takut untuk cerita tentang masalah ke ilmu ke mereka atau wali kelas atau materi atau ke orang-orang yang harus percaya bisa dan kalau misalnya nanti mereka melakukan hal ini, mereka tahu nggak apa terus kalau misalnya harus bisa malah jadi buang rasa takut itu ya, karena kamu juga punya kemampuan, kamu juga punya hubungan sehat kan, juga bisa melawan mereka. Kenapa nggak boleh saya nanya sama kamu? Karena kamu juga baik berteman, sama-sama kayak mereka. Terus jadi selain itu virus ada lagi nggak yang virus mengganggu pikiran atau ada apa ya virus pemahaman? Itu siapa yang bilang? Jadi sekarang ada tahukan kalau misalnya di BK ini ada pemahaman cerita virus bisa mengungkapkan apa yang harus disampaikan, perasaan yang bahagia. Oke, ada lagi virus ceritakan. Iya, aman, nyaman. Nanti kalau misalnya harus ada yang mau diceritakan, pokoknya ada hal-hal yang harus belajar, tapi gue datang aja ke POSPK. Kalau misalnya di rumah sempat ada yang kerja lain, kita bisa ajak mereka. Oke.
dan ingat kalau kalian teman, kamu juga harus bisa membuka diri sama mereka gitu, karena kan mungkin mereka juga ada agak merasa kesal gitu ya, merasa kesal karena harus ada bersama gitu. Tapi kalian jangan berhenti di situ aja, kamu juga harus bisa bersosialisasi dengan teman, saling menghargai, komunikasi yang baik dengan teman. Aku juga sebenarnya pengen ngomong sama mereka bahwa bisa menjaga sama itu dihargai ya Sampai kamu dipukul gitu ya, pasti kamu coba aja membuka diri aja ya, pokoknya kalau bisa menjaga jangan kamu jangan menutup diri dan mengasingkan diri dari mereka, pokoknya kamu tetap menjadi baik gitu. kalau misalnya mereka nggak mau kayak masih gitu gimana? Karena mereka masih bisa nggak apa-apa, pasti mereka waktu dari mereka dulu karena kan sebelumnya kan juga pernah berteman kan, juga ibunya berteman lain, dia membunuh itu gara-gara kesal gitu kan, nanti dia ibu bisa, tapi kan pada sisi kawan kan, dia bisa buat sebelum juga karena apa istrinya, tapi kemarin waktu pukulnya pada cuma dipukul satu berapa kali, Cuman sekarang sih sama didorong kan. Ya, sekarang ada yang masih bekerja, gimana perasaannya sekarang? Gimana? Itu yang sekarang perasaannya bersinar dan lega juga. Terus setelah ini harus tahu kan harus apa? Tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada hal lagi lain yang harus diceritakan? bisa ada masalah kalau boleh kan terus Jelas dong, pasti boleh. Pokoknya rumah TK ini selalu terbuka lewat depan. Kamu pokoknya harus semangat terus ya belajarnya, jangan menutup diri, dan kalau misalnya ada apa-apa jangan takut untuk bercerita. Oke? Terus setelah ini masuk sama siapa? Fitra berarti apa? Bahasa. Ya kalian harus boleh berkelas dan coba berteman dan berinteraksi lagi sama teman-temannya ya. Jadi kalau misalnya ada rasa-rasa kamera, terus boleh cerita ke siapa aja yang bisa saya ya, orang tua, kayak ibu juga boleh, keluarga juga boleh, oke? Jangan dikasih ya. Kasih